Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sampai malam ini dan hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat lainnya. Selawat berakaikan salam, alangkah baiknya kita terus melantunkan selawat agar apa? Agar dengan kita berselawat kita semua masih diberikan nikmat syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Ini yang besar kelak. Ya Ustadz, kita selawatan dulu. Jadi itu sahabat yang mau gabung selawat silakan gabung, nggak apa-apa. Yuk sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta samsun anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta islimu wa khari, anta misbahu sunuri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Jadi gini Ustaz, jadi apa yang mau kita buat malam ini Ustaz? Karena saya pikir, karena kan waktu terus berjalan, hari demi hari itu udah kita lewatin gitu. Karena gini Ustaz ya, saya berpikir kalau misalkan Mas, kita ini nggak secepat mungkin gitu menyelamatkan Mas Ri, itu kita nggak tahu apa yang diperbuat sama nenek siluman. Apalagi tahu nenek siluman itu nggak punya rasa kemanusiaan. Karena kemarin itu memang saya lihat secara langsung, itu
Astagfirullahaladzim, itu isi perutnya itu Ustadz ya, itu kayak dibilang tuh kayak bukan manusia, ibaratnya kayak binatang yang dicincang. Makanya saya lihat-lihat itu kebayang-bayang gitu, yang hari dibilang hari pertama aja udah digituin. Gimana kalau misalkan hari kelima, hari ke-7, hari ke-20, bahkan lebih parah Ustadz. Lagipun gimana ya, santri-santri di belakang juga pada menanyain gimana Mas Diki dan Mas Rey. Kru-kru Mas Rey juga pada nanyain terus sama Ustadz, kayak mana caranya kita nih harus bisa nyelamatin Mas Rey. Tapi saya gimana ya, saya juga bingung Ustadz ya. Saya harus berbuat apa gitu kan, karena semua cara itu gagal semua. Yang cara kemarin yang kita buat itu juga gagal, itu juga terbaca sama nenek Suluman. Saya paham. Ini sebenarnya saya pusing Pak Ustadz. Yang biasanya mereka jam segini itu mereka ngaji di belakang, selawatan ya. Sekarang nggak ada Mas Rey, mereka nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang mereka nuntun. Yang pertama mereka itu juga kalau dibilang kalau nggak ada Mas Rey kurang kayak mana ya? Kurang rasa semangat mereka untuk belajar. Selawat mereka juga ya tanpa Mas Rey mereka juga ngerasa kekurangan Ustaz. Saya mikir juga kasihan mereka gitu. Sebelumnya Mas, saya mohon maaf karena keberangkatan kita semalam ke sana termasuk belum berhasil membawa Mas Rey pulang kemari. Ya. Jadi saya pribadi saya memohon maaf sebelumnya. Nggak apa-apa Ustaz, saya juga maklum kok. Karena kan yang kita lawan itu udah termasuk di luar kemampuan kita gitu kan. Tapi kita jangan menyerah. Kita harus maju. Kita harus yakin. Kita harus yakin adanya Allah. Yes. Jadi malam ini kita usahakan bagaimana caranya kita datang ke sana lagi, ke tempat nenek Suluman, menuju ke kediaman nenek Suluman. Tapi ini malam kita semua kru bagaimana caranya menyusun strategi kembali supaya bisa membawa Mas Rey. Saya merasa miris. Iya, benar Pak Ustaz. Saya merasa miris karena yang Mas sebutkan tadi. Selama ini Mas Rey mengajarkan ngaji kepada anak-anak. Setiap menjelang maghrib, sesudah menjelang maghrib, selalu bersalawatan. Benar Ustaz, benar. Jadi saya tadi dengar Mas berbicara, saya seperti menitiskan air mata, tersentuh hati saya. Jadi saya harapkan kepada rekan-rekan saya, sesama guru spiritual, bantulah Mas Rey, bantulah dengan doa. Barangkali teman-teman sepemahaman dengan saya, apalagi teman-teman guru spiritual yang paham di sini, biarpun teman-teman tidak bisa hadir di sini, tapi setidaknya bisa bantu doa, karena saya sudah mulai mengenal Mas Rey. Saya berbincang-bincang dengan tetangganya, dengan teman-temannya, dengan rekannya. Keseharian Mas Rey ini bagus. Dia setiap hari mengajarkan ngaji anak-anak, memberi masukan, sholawatan setiap hari. Jadi saya sekali lagi memohon maaf Mas, tapi malam ini kita harus bagaimana caranya. Saya mohon juga kepada rekan-rekan kru, teman-teman yang ada di sini, semuanya kita susun lagi strategi bagaimana kita bisa membawa Mas Rey ini pulang. Itu harus kita kalau bisa secepat mungkin. Karena saya sudah menghadapinya sendiri. Tidak yang saya bayangkan, selemah yang saya bayangkan. Rupanya nenek Siluman lebih yang saya bayangkan, lebih tangguh. Pantas Mas Rey, sehebat Mas Rey bisa kalah. Tapi kita jangan putus asa Mas. Iya, ya. Ustaz. Jadi malam ini
kita bertekad bagaimana caranya bisa membawa Mas Rey pulang. Dan pada malam hari ini kita semua rekan-rekan, Mas juga menyusun strategi bagaimana kita bisa mengalahkan nenek siluman. Jadi gini Ustadz, ini saya ada pengarahan sedikit. Jadi kan ini kan udah mulai ke tengah malam ini. Ya. Jadi kita manfaatkan, jadi kita kalau bisa itu kan masih ada sisa waktu untuk beberapa jam. Ya. Jadi kita gunakan waktu sekitar 2 jam ini untuk membahas tentang gimana caranya kita menyelamatkan Mas Rey. Setuju saya. Jadi kalau bisa kita manfaatkan 2 jam ini, jadi kita jangan langsung gerak ke sana. Yang ada kalau kita ke sana, kita membuang waktu, gitu kan. Jadi kita usahakan menggunakan 2 jam yang akan datang ini itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita bakal merencanakan hal yang sangat matang untuk supaya kita tuh berhasil menyelamatkan Mas Rey. Tapi saya juga ini Pak Itonnya, karena kan saya juga udah Ustadz ya. Karena kan saya kan udah udah hampir ngeluarin kemampuan saya itu untuk mencari jalan keluarnya. Tapi karena saya tuh merasa terus gagal terus. Gitu Ustadz. Intinya insya Allah pada malam hari ini bagaimana kita caranya bisa membawa Mas Rey, ya. Ya, Ustadz. Jadi karena saya sudah tahu kemampuan nenek siluman, saya sudah tahu strategi nenek siluman, ya. Insya Allah dengan kebesaran Allah ini malam kita bisa membawa Mas Rey. Ya mudah-mudahan. Jadi untuk ini malam insya Allah kita bisa membawa Mas Rey. Allahu Akbar. Allahu Akbar takbir. Jadi sekali lagi kepada rekan-rekan, kepada teman-teman saya, guru spiritual, bantulah Mas Rey. Bantu, sekali lagi saya memohon kepada rekan-rekan, teman-teman saya, karena saya paham bagaimana sedihnya adik-adik saya, bagaimana sedihnya murid-muridnya ditinggal Mas Rey hampir setengah bulan ya Mas ya. Hampir setengah bulan. Mau jalan 1 bulan. Mau berjalan 1 bulan. Itu yang saya rasakan. Jadi bantu doanya. Untuk saya pribadi sebagai Diki Mas Rey, saya mohon semohon-mohonnya, karena dengan doa kalian mudah-mudahan yang tadi itu ibaratnya di depan buntu jalan ini itu bisa rata akibat doa kalian. Amin ya robbal alamin. Walaupun kalian nggak bisa hadir langsung terjun ke lokasi di mana nenek siluman berada, tapi kalian bisa ada satu jalan terakhir, yaitu doa. Karena saya yakin pencinta Mas Rey itu ada ribuan orang, dan katanya setiap ada 40 orang yang mendoakan dengan tulus, itu bakal diantara 1 atau 3 orang itu bakal terkabul. Amin. Sedangkan kalian itu dari ribuan orang. Jadi saya harapkan doa kalian, doa tulus kalian untuk memperlancar perjalanan kami ini, sahabat. Saya mohon, sahabat. Saya kayak mana ya? Memang bener-bener saya memang bingung, sahabat. Karena saya hampir setiap, contohnya kayak misalkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, yang seterusnya, itu udah saya susun rencana saya dari 1, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Tapi gagal semua, sahabat. Makanya saya harus putar otak ini gimana, sahabat. Kalau bisa, saya harus bisa nutupin kesalahan saya yang kemarin. Karena apa? Karena memang benar sih, sahabat, itu memang kesalahan sendiri. Karena saya itu nggak mau dengerin omongan, contohnya kayak Ustadz dan tim-tim Mas Rey yang lain. Memang saya akuin saya keras kepala. Karena saya merasa saya sebagai adiknya saya harus mencari jalan keluar sendiri. Ternyata itu salah, sahabat. Ternyata itu salah. Seharusnya saya sebagai adik Mas Rey, saya harus menerima jalan dan perkataan orang lain, sahabat. Makanya dari itu saya seharusnya, kalau misalkan kemarin lah saya dengerin perkataan Ustadz, perkataan netizen, dan perkataan kru Mas Rey yang lain, mungkin nggak kayak gini jadinya, sahabat. Sebenarnya sih memang kesalahan saya juga, sahabat ya. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Karena emang nggak ada jalan lagi, Ustadz. Kalau saya bilang semua ini masih ada jalan, kita jangan putus asa. Jadi karena gini Pak Ustadz, bukannya saya itu putus asa, kita harus optimis. jalan mana yang nggak bisa saya jalani. Kita harus optimis
sudah saya bilang berapa kali, ya, tidak ada manusia yang kuat, tidak ada iblis lebih kuat daripada kita. Karena apa? Kita derajatnya lebih tinggi, kita masih ada Allah, Ya Ustaz. Sang Pencipta. Jadi kita harus yakin, apalagi mudah-mudahan teman-teman semua, ya, guru-guru spiritual membantu saya sekali lagi memohon membantu saya, mendoakan dengan tulus, karena saya ya langsung terjun di sini, tersentuh hati saya, sangat tersentuh, sedih rasanya. Oke sahabat ya, ini sekarang pukul berapa? Hampir jam 1 malam. Ya. Jadi kita ini ada sedikit waktu, karena kita jam 3 subuh, enggak lah, jam 2 nanti kita harus sampai ke lokasi sana. Makanya dengan sebelum kita berangkat, kita harus, rencananya ini harus matang. Jadi kita nanti misalkan perjalanan di jam 2 itu belum selesai, nanti kita sholat subuh dulu, karena kan mudah-mudahan aja Benar. dengan kita sholat sahabat, itu bisa menjadi pintu untuk keberhasilan. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi gini Ustadz ya, kan kita ini kan nggak cuma berdua, Ya. nggak cuma bertiga dan kita berangkat. Kita tuh ada sekitar 20 orang, bahkan lebih. Jadi kita manfaatkan jumlah segitu, itu kayak mana Ustadz? Apa yang bakal kita lakukan dengan jumlah orang yang cuma segitu? Dengan jumlah orang yang 20 tadi, Hmm. kita akan nyusun strategi bagaimana caranya untuk mengepung lokasi nenek siluman. Barangkali Nah, mereka tidak mampu mengalahkan nenek siluman, setidaknya bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. iya. Urusan nenek siluman itu urusan saya. Itu Jadi gini yang saya Ustadz, maksud. kalau misalkan Ustadz yang jadi itu, kita harus kayak ada satu orang yang mengorbankan, kayak mancing. Jadi kita tuh ada 20 orang. Jadi kalau bisa itu 4 orang itu misah. Jadi sekitaran yang orang yang tersisa tadi itu udah kayak langsung ke tengah, maksudnya langsung ke hadapan tempat di mana nenek siluman berada. Jadi kita tuh kayak muterin Kita rumahnya lah. putari. Kita putarin. Mm-hmm. Jadi yang satu sisi sebelah kanan, satu sisi sebelah kiri. Jadi kalau misalkan di tengah itu ada yang mancing, jadi kan nenek siluman itu nggak fokus ke kanan kiri dan belakang. Jadi pasti nenek siluman udah pasti dia fokus ke tengah. Itu misalkan menurut Ustadz gimana? Kalau menurut saya, Kalau misalkan ada masukan tambahkan nggak apa-apa. kalau Itu menurut bagus. saya seperti ini. Nenek siluman ini bukan nenek sembarangan. Oh iya sih, benar. Dia mempunyai 1000 mata. Kenapa saya bilang seperti itu? Makanya dia dijuluki nenek siluman. Nenek siluman itu adalah jelmaan dari setan. Jadi kalau hanya kita mengepung, itu bagi saya, itu hanya mengantisipasi, menjaga situasi. Tapi kalau untuk kita menghadapi langsung, itu sangat berat bagi saya. Tapi saya tetap optimis. Sudah saya bilang, Mas, masalah nenek siluman itu nanti urusan kita kembali ke sana. Mudah-mudahan kita dibantu juga doa, kita kembali lagi dengan bacaan bismillah, yakin kita berangkat lagi. Kalau yang Mas tadi bilang, merinding saya ini. ya, saya pun seperti itu. Karena apa? Karena saya ini, kita belum kesana aja saya udah ngebayangin apa yang bakal terjadi. Ya makanya kita Merinding, sahabat. Asli, merinding. mengantisipasi Mas, adanya korban lagi. Iya. Jadi Kalau bisa jangan sampai nambah ya. Jadi yang saya maksud tadi, kalau kita bawa jumlah lebih banyak yang dari kemarin, yang saya takutkan ada korban. Ya, sih saya juga ada. Yang saya kepikiran takutkan gitu ada sih. korban. Karena nenek siluman ini bukan nenek sembarangan. Yang saya pikirkan di benak saya sebelumnya, saya datang jauh-jauh, saya pikir hanya sekedar nenek. Rupanya setelah saya hadapi, saya sendiri, saya tidak mau. Saya sampai berpikir, pantas sehebat Mas Rey bisa tumbang dengan nenek siluman. Tapi kembali lagi Mas,
kita tidak akan menyerah, Mas. Ya, kita bakal Kita terus tidak akan berjuang, menyerah, Mas. Kita berjuang sekuat tenaga kita, biarpun kita mati di situ, Mas. Saya siap, Mas. Karena Jadi- apa? Tadi sebelum kita duduk di sini, saya berbincang-bincang dengan anak didiknya. Mas Ri. Ustadz, Mas Ri. ya, anak didik Mas Ring. Ustadz, kami biasanya setelah ba'da maghrib mengaji, Ustadz. Setelah itu salawatan, Ustadz. Tapi hampir sebulan ini kok tidak ada, Ustadz. Saya merasa teriris, hati saya teriris, sakit rasanya. Ustaz. Jadi pada malam hari ini kita bertekad, insya Allah kita bertekad, kita akan bawa pulang Mas Ri. Saya berjanji pada anak-anak, saya akan bawa pulang Mas Ri. Saya akan bawa pulang guru kalian. Jadi saya bertekad, saya akan bawa pulang. Seandainya saya tidak bisa bawa pulang, seandainya saya mati di situ, itulah mati yang betul-betul husnul khotimah bagi saya. Amin ya rabbal alamin. Itu, Mas. Jadi kalau masalah strategi tadi, Mas, saya harap jangan terlalu banyak kita membawa orang ke sana, Mas. Ya saya sanksikan, Mas. Takut banyak terjadinya korban lagi, Mas. Iya. Jadi biarlah saya atau Mas sudah rela, biarlah kita hanya beberapa orang yang memang betul-betul sudah siap. Jadi maksud Pak Ustadz, sebagian kita menuju ke lokasi nenek siluman, Ya. sebagian lagi jaga pondok untuk Ya, jaga santri. Oh, ya, iya, iya. benar. Saya udah paham maksudnya. Benar juga sahabat ya, karena kalau misalkan kami semua ini kalau ke sana otomatis santri di sini tuh kayak nggak ada yang jaga. Ya, gitu. benar, benar. Kalau kita mengharapkan sapam itu nggak bisa kita harapkan. Namanya sapam dia cuma pekerja biasa. Ya, betul. Dia nggak ikut campur dengan hal seperti ini, sahabat. Jadi apa namanya, ada benernya juga sih sahabat ya. Kalau misalkan sebagian sepolonya itu di sini dan sebagian lagi menuju ke lokasi nenek Suluman, maka sebagian itu bakal menjaga santri. Karena tahu sendiri yang namanya nenek Suluman itu random sahabat. Dia bisa berpindah tempat dengan secepat kilat. Per detik dia bisa pindah sangat jauh dari lokasi di mana tempat Suluman itu berada. Ya benar sih, benar. Saya udah paham maksudnya Ustadz. Jadi itu memang udah fix ini. Kalau memang itu memang cocok, udah kita nanti bakal kita tanyakan lagi, karena kan kita namanya tim kan nggak cuma satu orang. Ya. Itu memang mereka tuh setuju nggak? Kalau memang udah semua setuju, baru kita gerakkan terus. Karena kita juga nggak bisa buang-buang waktu, Ustadz ya. Jadi setelah ini, Mas, setelah ini kita akan duduk bersama dengan Ya. kru-kru. Nanti kita pilih orang-orangnya. Siapa yang betul-betul memang siap apabila terjadi sesuatu. Jadi akan kita jelaskan kepada mereka. Jangan yang manisnya, yang pahitnya kita bicara. Ya benar. Jadi kalau mereka sudah siap, itulah yang kita akan bawa, Mas. Ya. Karena juga ini memang bener bukan permainan, sahabat. Ya. Ya bener sih, ini kayak permainan. Kalau kita kalah itu bukan kita itu kayak cuma sekedar luka, tapi nyawa yang jadi taruhan. Betul. Ibaratnya kita tuh ingin apa namanya, merebut nyawa Mas Rey, karena nyawa Mas Rey lagi terancam, tapi mengorbankan nyawa kita. Ya. Kalau kita gagal, ya maka dua-dua itu nggak bisa didapat. Betul. Nyawa kita hilang dan nyawa Mas Rey juga hilang. Betul. Ini juga sebuah permainan juga sahabat. Kita harus bisa memikirkan dengan sangat serius, karena memang betul-betul bukan main. Kita tidak mau gegabah. Kita tidak mau mengorbankan banyak orang. Makanya kenapa saya bilang tadi, kita bagi. Apabila memang kondisinya tidak memungkinkan, bahasa jeleknya, kita gugur, tidak banyak korban, Mas. Nah, Masih jadi, ada yang di kalau pondok. Amit-amitnya nih cerita kita tuh digugur Ya. pas di lokasi nenek Sulman, masa ada yang lanjutkan. Ya, itu dia, Mas. Itu yang saya maksud tadi. Siapa? Udah, nanti saya dan Ustadz Ya. setuju nggak misalkan kita nanti briefing kan yang ulang. Jadi Bisa. pembahasan yang kita bahas ini tadi kita bahas ulang lagi. Tapi bedanya kan kalau tadi kan kita kayak lebih bahas itu kayak strategi. Ya. Tapi kita bakal menceritakan ke mereka siapa yang mau ikut dan kita ceritakan fight-nya. Nanti setelah ini kita akan jumpain
satu persatu kita duduk sama mereka, kita duduk, kita bicarakan pahitnya, jangan manisnya. Iya. Oke? Karena kalau kita nyeritakan manisnya doang, tapi Itu yang mereka takutnya bahaya. menyepelekan, alah nenek sulumannya. Ya, itu Sedangkan yang Mas bahaya. Diki nyeritakan kayak udah gini aja, slow aja, udah aman ya itu. Tibanya ke lokasi, mereka malah muntah darah. Ya, itu yang terjadi. Wah sahabat, bener juga sih, kita nggak boleh menceritakan enaknya aja sahabat. Kita ceritakan pahitnya, maksudnya susahnya itu ngadepin. Jangankan kita udah ngadepin nenek suluman, maksudnya jangankan kita tuh udah ada pada depan, kita mau ke lokasi nenek suluman aja itu dipersulit sama nenek suluman. Jangan salah kalian. Kita mau ke lokasi nenek suluman itu banyak rintangan, pintu ke pintu tuh ada. Pintu 1, pintu 2. Kita bisa nembus 1, ada lagi, bahkan lebih susah. Ya antara itulah kediaman nenek suluman. Jadi kebanyakan kita tuh digugur tuh dia pas mau menuju ke nenek suluman karena semakin kuat, sahabat. Betul. Banyak yang ngelindungi nenek suluman karena mereka merasa itu nenek suluman itu yang dituakan sama mereka. Jadi kalau bisa nenek suluman itu nggak disentuh sama siapapun. Itulah makanya itu ya sebenarnya sulit semua sahabat, sulit semua. Makanya kalau misalkan kita itu ibaratnya nggak serius, susah untuk nembusnya. Yang ada gini, karena ada kejadian itu ada orang yang dulu yang mau ke site tuh apa Ustadz ya, itu sebelum kita tuh ada juga yang kayak yang kalau dibilang terdahulu, orang terdahulu. Jadi dia tuh mau ke lokasi nenek suluman. Tapi pas dia itu mau ke lokasi itu udah mau sampai, dia tuh udah merasa itu udah jauh nih, tapi kembali lagi ke titik yang sama. Itu ibaratnya kayak diputar-putar. Putar-putar. Jadi dia tuh udah jalan, udah lari-lari nih. Pokoknya tuh pas dia lari tuh semua bis-bisan ada tuh, bisik-bisikan. Kamu jangan ikut campur. Kamu bakal terbunuh. Itu udah, itu isunya tuh udah banyak tersebar. Itu ada orang, dia itu kayaknya mau menyadarkan gitu loh. Maksudnya biar nggak kayak gini tuh. Ya dia mencoba terus untuk menyadarkan, tapi ya itulah pas dia mau ke lokasi belum sampai tewas karena diputar-putar terus. Dia tewasnya bukan karena diserang, karena stres dengan halusinasi dengan pikirannya sendiri. Itu yang saya maksud tadi, Mas. Iya. Jangan sampai terjadi kepada kru-kru kita. Karena Mas tadi bilang, saya pun sudah merasakan ke sana. Itu berlapis-lapis seperti penjagaan. Jadi jangan sampai terlalu banyak yang gugur. Kalau boleh, biar cukup saya yang gugur. Jangan, Ustaz. Kalau seandainya saya tidak bisa membawa Jangan, Ustaz, jangan. Mas Rey, Kalau bisa kita jangan sampai digugur. Kita jangan sampai kepikiran gitu, Ustaz. Jangan sampai udah mending saya yang gugur. saya hanya seandainya saya tidak mau ada yang gugur lagi. Kita mau semua kita bawa Mas Rey pulang dengan sehat, tidak ada kurang satupun. Itu tujuan kita sebenarnya. Itu tujuan kita sebenarnya. Tapi dengan satu syarat, jangan lagi ada korban yang jatuh atau korban yang lebih banyak, Mas. Iya, itu harapan saya sih. Kalau bisa kita jangan sampai ada korban, kita tuh bisa nyelamatin Mas Ri. Benar. Jadi strategi kita tadi, nah nanti setelah ini kita akan berbicara dengan rekan-rekan kru semua yang ada di sini. Nah, nanti kita berbicara bagaimana strateginya, siapa-siapa saja yang memang betul-betul siap untuk bahasanya kalau saya bilang mati syahid. Karena ini kita membela di jalan yang benar, membela orang yang baik, Benar. membela orang yang selama Benar ini sekali. selalu melindungi anak-anak. Ya bahkan Mas Ri itu kok dibilang ya bukan berarti sombong. Mas Ri itu sering menyantunkan yatim piatu. Itulah Itu sahabat. saya pertama kali datang kemari, saya melihat, mendengar hanya dari guru saya, Gus Idris. Seperti ini. Tapi setelah saya terjun memang ke lokasinya, ke kediamannya, banyak yang memuji. Bukan hanya 1-2 orang. Mereka selalu bilang, Mas Rey ini orangnya dermawan. Mas Rey ini orangnya sangat baik, apalagi sama anak-anak, sama orang tua, sangat santun. Jadi saya sangat terharu apabila Mas Rey ini tidak bisa kita bawa kembali pulang. Jadi pada malam hari ini kita sepakat, kita akan merencanakan ulang. Kita akan membawa Mas Rey, insya Allah dengan kebesaran Allah,
kita akan membawa Mas Rey pulang dengan doa juga rekan-rekan, guru-guru saya, guru-guru spiritual saya, anak-anak didik Mas Rey. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Karena gini sahabat ya, perjuangan kami itu cuma 40%. Selebihnya tuh saya gimana ya, pasarkan ke kalian, doa kalian. Karena tanpa doa kalian mau kami Sekuat apapun, mau kami mati-matian apapun, mau kami darah pun udah tinggal setetes pun, kalau tanpa ada support dan doa, yang ada malah nihil, ya, mustahil. Nah, makanya itu kami lebih utamakan doa kalian. Harapan pertama kami doa kalian. Karena doa kalian itu restu Allah. Kalau kalian minta restu sama Allah, Allah merestuin perjuangan kami. Maka apa ya, mau musuh terkuat pun, mau 200 kali lipat dari nenek siluman pun bakal gampang kalau udah direstuin sama Allah. Itu ya doa. Karena bener sih, kalau kita memang posisi susah gini, ya kita harus ingat yang atas. Karena benar. Gini sahabat ya, makhluk yang terkuat itu tercipta sama siapa? Allah. Jin, iblis itu tercipta sama siapa? Sama Allah. Dan kita kalau misalkan diserang sama mereka, kita minta tolong sama Allah. Karena sama Allah yang tahu jalan keluarnya. Karena dia yang nyiptakan, dia juga yang tahu cara ngasih tahu jalan keluarnya. Itu sahabat. Makanya kita nih, dan saya juga harus berusaha ngambil hati kalian sahabat. Karena kalau misalkan mah, saya bukan berarti saya maksa sahabat, bukan berarti jadi gitu sahabat ya. Ya mudah-mudahan diperlancar aja lah. Saya nggak mau yang nyeleneh yang ribet-ribet. Satu kata aja, lancar. Amin. Jadi gini aja apa enggak Ustadz ya? Karena kan waktu ini kan udah mulai, udah jam 1 pun ini. Jadi ya, kan terus berjalan. Jadi apa enggak gini aja Ustadz ke dalam. Ustadz ngomongin ke mereka-mereka yang belum tahu, kita kumpulkan semua. Jadi Ustadz ngekumpulkan mereka di sana dan saya sini bakal ngobrol sebentar ke netizen. Bisa? Aduh. Oke. Alhamdulillah sahabat, mudah-mudahan terlancar sahabat. Jadi gini sahabat ya, mudah-mudahan dengan jalan keluar yang udah saya bicarakan dengan Ustadz Khoir tadi, itu bisa menjadi peluang untuk penyelamatan Mas Rey. Karena gini sahabat, lagi pula Mas Rey itu sebelum dia itu disekap, dia tuh punya niatan yang betul-betul diniatkan untuk apa? Menyenangkan hati anak yatim piatu, yaitu santunan. Karena saya juga kepikiran sahabat, kenapa di setiap Mas Rey itu mau mengadakan namanya santunan atau menyenangkan hati anak yatim piatu, itu banyak kali rintangan sahabat. Herannya di situ saya sahabat, herannya di situ. Pokoknya dari dulu tuh sahabat ya, ada aja. Makanya saya dari sini saya harus berusaha. Kok bisa nggak sampai 1 minggu ini, kalau bisa malam ini saya manfaatkan ini untuk penyelamatan Mas Rey. Dan saya bakal janji itu. Jadi sahabat, karena kan berhubung ini bentar lagi udah mau jam 1:30, kan waktu terus jalan terus sahabat. Enak ngobrol tapi waktu nggak sadar terus jalan-jalan terus. Jadi video bakal saya akhiri, nanti saya bakal langsung update perjuangan saya dan Ustadz Khoir dan tim Mas Rey yang lain. Saya bakal ngasih tahu ke kalian perjuangan saya. Pokoknya kalian terus tonton terus channel ini, terus share sebanyak-banyaknya supaya yang mendoakan semakin banyak dan yang suka dengan Mas Rey juga semakin banyak. Ini bantu share dan jangan lupa untuk doakan perjuangan saya. Jadi untuk saya Diki, ini saya akhir dulu sahabat, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.